Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita kidungkan lagu pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, hari ini kami bersyukur karena kami diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk menikmati sabda firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Semoga kami tidak hanya sekedar menjadi pembaca dan pendengar, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca dalam Yeremia pasal 31, ayat 8 dan ayat 9. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Saudara-saudara, tema renungan kita di hari ini adalah Tuhan Allah menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam hidup kita merasa bahwa jalan di depan begitu sulit. Kita tidak tahu bagaimana keluar dari persoalan. Kita mungkin merasa lemah, sendirian, bahkan tidak tahu harus berharap kepada siapa. Tetapi pembacaan kita di hari ini membawa sebuah berita yang sangat menguatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan dan membawa mereka kembali. Ayat 8 berkata, sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Kita perlu mengingat konteksnya. Bangsa Yehuda sedang berada dalam pembuangan. Mereka tercerai-berai dan hidup jauh dari tanah mereka. Secara manusia keadaan mereka tampak seperti tidak memiliki masa depan, tapi Tuhan berkata, aku akan membawa mereka. Perhatikan subjeknya bahwa Allah sendiri yang bertindak. Keselamatan umat bukan terutama karena kekuatan mereka, bukan karena mereka mampu menemukan jalan pulang sendiri. Allah yang mencari, mengumpulkan, dan membawa mereka kembali. Bahkan menariknya, Tuhan juga menyebut orang-orang yang lemah, orang buta, orang lumpuh, perempuan yang mengandung, dan perempuan yang melahirkan. Mengapa mereka disebut? Karena Tuhan tidak hanya menyelamatkan mereka yang kuat. Allah memperhatikan mereka yang lemah dan tidak berdaya. Tidak seorang pun yang terlalu lemah untuk diperhatikan oleh Tuhan. Ini menjadi pesan penghiburan bagi kita.
Mungkin ada yang hari ini merasa lemah, ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang menghadapi persoalan ekonomi, ada yang sedang kehilangan semangat dan bertanya, bagaimana saya bisa melewati semua ini? Dan firman Tuhan mengingatkan, keselamatan kita tidak bergantung pada seberapa kuat kita, tapi kepada seberapa besar kuasa dan kasih Allah yang menyelamatkan kita. Kemudian ayat 9 berkata, sebab aku telah menjadi bapa bagi Israel dan Efraim adalah anak sulungku. Ini sangat indah. Allah tidak hanya menyelamatkan umatnya seperti seseorang menyelamatkan orang asing. Ia menyelamatkan mereka sebagai bapa yang mengasihi anak-anaknya. Karena itu keselamatan Allah bukan hanya membawa mereka keluar dari pembuangan, tetapi membawa mereka kembali kepada hubungan dengan Bapa. Dan bagi kita sebagai orang percaya, keselamatan itu menemukan kepenuhannya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus Allah datang mencari manusia yang tersesat, mengangkat yang jatuh, mengampuni dosa, dan membawa kita kembali kepadanya. Maka, saudara-saudara, jangan merasa terlalu lemah untuk diselamatkan Tuhan. Jangan merasa terlalu jauh untuk kembali kepada Tuhan. Dan jangan merasa keadaan kita sudah terlalu sulit bagi Allah. Allah berkata, aku akan membawa mereka. Kalau hari ini kita tidak tahu jalan keluar, percayalah, Tuhan tahu jalan yang harus kita tempuh. Kalau hari ini kita lemah, Dia memberi kita kekuatan. Kalau kita tersesat, Dia menuntun. Kalau kita jatuh, Dia mengangkat. Dan kalau kita merasa jauh, Dia memanggil kita kembali. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang menyelamatkan umatnya. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur firman boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kami. Selain Tuhan peduli, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar atas segala persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Maka kami sungguh bermohon kepadamu ya Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami sendiri. Pegang erat tangan kami, tuntun langkah kaki kami agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami semua yang sudah mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di hari ini, pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan dan aktivitas kami senantiasa ada dalam tangan kasih, penyertaan dan perlindungannya Tuhan. Inilah kami yang berdoa, kami aminkan doa ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.